Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi, NIM D2019-1036. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Akhlak Tasawuf. Pertanyaan yang pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Baik, saya jawab. Tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan. Dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaslah bahwa sumber pertamanya adalah ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun muamalah. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohaniah manusia. Dasar-dasar tasawuf, baik Al-Quran, Al-Hadis maupun teladan dari para sahabat ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan, makomat, dan keadaan dalam gurung ahwal. Baik, pertanyaan yang kedua. Jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Tasawuf adalah nafas dari ihsan, satu sifat yang mesti dimiliki seorang muslim untuk menyempurnakan iman dan Islam. Dengan mempelajari dan melaksanakan ajaran tasawuf, seorang hamba diharapkan memanifestasikan sifat-sifat ketuhanan di muka bumi. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf, sehingga merasakan kedekatan dengan bumi. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah, maka ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seorang. Yang pertama, tazkiyah al-nafs, dan yang kedua, mujahadah dan riyadhah. Baik, lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Tasawuf memiliki relevansi dan signifikasi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial maupun dan di tempat manapun. Secara fisik mereka menghadap ke satu arah, yaitu kiblat, dan secara rohaniah mereka berlomba-lomba menempuh jalan atau tarekat melewati makomat dan ahwal menuju pada kedekatan dalam kurung qurb, bahkan peleburan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarekat? Menurut saya, kata tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah yang berarti jalan. Dan dalam kajian ilmu tasawuf, thariqah adalah jalan yang harus ditempuh oleh seseorang dengan mengadakan taroki, pendakian untuk sampai ke tingkat melihat Tuhan dengan mata hati. Oke, lanjut yang pada soal yang kelima. Jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Nafsu menunjukkan kesempurnaan. Cinta membuat Anda melihat lebih dalam dari permukaan. Karena nafsu identik dengan ketertarikan fisik, Anda akan menyukai apa yang dilihat saja tanpa peduli tentang pemikiran, persepsi, atau tujuan hidup dari orang lain. Sedangkan jatuh cinta membuat Anda ingin tahu segala hal tentang orang lain, berfokus pada detail terkecil. Baik, lanjut ke soal yang nomor 6. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Baik, akan saya jawab. Jika saya ada di posisi damar,
yang akan saya lakukan adalah terus bersemangat dalam menuntut ilmu dan semangat bekerja. Tetapi yang lebih penting juga tetap menjaga ibadah kita dan berserah diri kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.